Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya mengucapkan selamat pagi bagi jemaat GBI APIA Setiabudi yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Juga jemaat Tuhan yang ada di Pos PI Bangun Sari. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara juga yang menonton YouTube channel ini. Dimanapun kita berada dalam ibadah kita ini, semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada, amin. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan untuk menguduskan ibadah kita minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu Tuhan. Di mana minggu yang kedua ini Tuhan, kami masih boleh beribadah datang di hadirat-Mu ya Bapa. Sekalipun mungkin dalam keadaan kami beribadah dari rumah, live streaming yang kami lakukan ini Tuhan, namun kuasa Tuhan tetap menjamah kami dalam keadaan kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini, semua ibadah ini Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang memberkati setiap yang ambil bagian, WL, pemain musik, bahkan pemberita firman Tuhan, pendoa syafaat, bahkan Tuhan yang memberkati kami semua. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang menonton dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan, beracaralah Engkau di tengah-tengah kami, kuduskanlah ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini percaya kami, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan, sebab Dia sungguh tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kembali angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada
sembah, Yesus layak, Yesus layak, kita muliakan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia. Penyembahan kami Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu, di hadapan Tuhan kami menyembah, menaikkan syukur kami dengan segenap hati kami muliakan Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini dalam ibadah kami Engkau melawat kami. Tuhan, kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kami mau menyanyikan mazmur di hadapan-Mu. Berkati sekalian kami Tuhan, lawat kami. Kami siap bernyanyi bagi Tuhan. Ini doa kami, ini percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan bernyanyi di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yuk nyanyi sama-sama. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Yesus menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari tepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami, Engkau gunung batu kami mau menyanyikannya di hadapan-Mu. Nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Yesus menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi. Sekali lagi ku mau sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang,
setiamu, kasih setiamu tak sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tidak akan pergi dari kita, amin. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati kita masing-masing. Kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kembali angkat pujian. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kah. Sekali lagi kita angkat pujian. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak, haleluya, ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari katakan sekali lagi, karya terbesar, haleluya, besar dalam hidupku,
Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau kagumi. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Allah yang kami kagumi. Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa pada saat pagi hari ini. Masih ada waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Mungkin di situasi dan keadaan yang berbeda, tetapi hadirat-Mu tetap sama. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena situasi apapun, Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Engkau Allah yang tetap menolong setiap kami. Orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Ada waktu yang untuk kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan waktunya bagi kami Tuhan untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapa berkati setiap kami dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing berkumpul bersama dengan keluarga kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami. Pagi hari ini kami rindu untuk kami belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hati dan telinga seorang murid bagi setiap mereka. Sehingga mereka boleh duduk dia mendengarkan firman, mengizinkan hati mereka. Tanah hati mereka yang paling subur ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, Tuhan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih dan kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin berkata, Tuhan tetap baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di tengah situasi saat ini banyak di antara kita mengalami dilema. Di situasi saat ini banyak di antara kita mungkin menjadi lemah, mungkin menjadi takut, mungkin menjadi kekhawatiran, mungkin menjadi pribadi yang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, walaupun situasi kita berbeda, mungkin kita tidak berjumpa, berinteraksi secara langsung, tetapi saya ingin katakan kepada kita, percayalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh tempat, yang tidak dibatasi oleh situasi apapun juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita buka hati kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita dijamah oleh Tuhan. Sehingga hidup kita diubahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Hidup kita boleh mendapatkan kekuatan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, yaitu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kekalahan. Kekalahan yang diakibatkan oleh situasi yang hari-hari ini kita sedang bergumul bersama. Kita sedang berdoa bersama, kita sedang menantikan uluran tangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Tetapi saya ingin katakan kekalahan itu bukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya. Tuhan mau setiap kita orang-orang yang mengenal Dia, yang memanggil Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami kemenangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 8. Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat ke-8, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dikatakan firman Tuhan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari ini kita sepertinya mengalami kekalahan karena situasi. Situasi yang menghendaki kita harus tetap stay di rumah. Situasi yang menghendaki kita tidak beraktivitas di luar. Situasi yang membuat kita tidak lagi bisa berinteraksi dengan orang lain sehingga kita berimage, kita berpikir kita sudah kalah, kita sudah tidak punya harapan, kita sudah tidak punya masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang membuat engkau terpuruk, karena firman Tuhan berkata, waktu engkau dan saya jatuh di dalam satu situasi, maka tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang akan menopang kita. Tetapi kenapa ada banyak orang yang mengalami kekalahan di situasi ini? Karena mereka tidak pernah pandang kepada Yesus. Karena mereka tidak pernah mengizinkan pandangannya, pengharapannya digantungkan kepada Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapat beberapa cara untuk mengatasi atau mengubah kekalahan kita menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan mengajari kita bagaimana kita mengubah situasi yang kalah menjadi situasi yang membawa kemenangan. Situasi yang membuat kita terpuruk diubahkan oleh Tuhan sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Yakobus. Yakobus menuliskan surat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua. Dan dikatakan bagaimana cara kita mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama yang kita harus pelajari dari surat Yakobus ini adalah, yang pertama yang kita harus pelajari adalah, Yakobus berkata, untuk kita melihat setiap masalah adalah sebuah persoalan kecil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sudut pandangmu tentang situasi saat ini? Apakah engkau berpikir situasi saat ini atau wabah saat ini membuat engkau tidak punya harapan? Atau situasi saat ini engkau berpikir bahwa situasi ini adalah akhir dari kehidupanmu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai belajar seperti Yakobus berkata, melihat setiap masalah yang Tuhan izinkan kita alami adalah sebuah persoalan yang kecil. Sebuah masalah yang kecil yang tidak akan pernah membuat kita jatuh sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab persoalan akan membuat kita menjadi tangguh dan kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita hari-hari ini melihat situasi saat ini sebagai ujian iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita masih percaya Tuhan izinkan ini untuk supaya kita semakin murni, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh di hadapannya. Walaupun ada banyak orang berkata, wah situasi ini begitu mencemaskan, situasi ini begitu mengkhawatirkan, kita tidak lagi bisa berbuat ini, kita tidak bisa berbuat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama dikatakan waktu kita harus ibadah di rumah, ada begitu banyak spekulasi, ada begitu banyak respon. Ada orang yang mengatakan kita jangan mau, kita tidak boleh tutup gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini kita bisa mendengar banyak pujian penyembahan dinaikkan di setiap rumah-rumah orang-orang ibadah. Orang-orang percaya Bapak Ibu. Yang mungkin dulu kita jarang mendengar bahwa ada di rumah orang-orang percaya di hari-hari yang Tuhan izinkan, yaitu hari Minggu kita beribadah. Tetapi sekarang justru di setiap rumah orang-orang percaya, hari-hari ini setiap minggu, bahkan setiap hari kita bisa mendengarkan orang memuji, memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki sudut pandang yang benar tentang masalah, maka masalah ini tidak akan membuat kita kalah, justru akan memberikan kita kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di dalam iman kita kepada Tuhan. Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal yang pertama 3-4 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada situasi seperti ini mungkin di antara kita berpikir, ibadah itu kan biasa saja. Ya ibadah itu kan nanti bisa gantikan jamnya banyak.
Tapi tidak untuk saat ini. Banyak orang semakin datang membangun mezbah doa, membangun mezbah keluarga untuk datang kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Yang tadinya mungkin di keluarga jarang ada mezbah doa, yang tadinya mungkin di keluarga tertentu jarang ada ibadah bersama, sekarang mau tidak mau sepertinya Tuhan izinkan situasi ini terjadi sehingga suami dan istri dan anak-anak akan duduk bersama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu adalah satu ujian untuk imanmu semakin murni di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat masalah yang kita hadapi bukanlah masalah yang besar, tapi sebuah persoalan yang kecil. Justru itu membuat kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Yakobus juga mengajarkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bagaimana cara kita mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama tadi adalah melihat setiap masalah adalah sebuah persoalan yang kecil. Maka yang kedua Yakobus mengajarkan supaya kita membawa setiap masalah dan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan bukan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, hari-hari ini situasi ini tidak bisa lagi ada orang berkata, saya bisa, saya mampu. Waktu pemerintah mengatakan kita semua harus ibadah di rumah, kita harus menjaga jarak social distancing. Mau kaya, miskin, mau orang hebat, orang biasa, semua harus ikut di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Dari situasi ini justru kita jangan menjadi lemah. Dari situasi ini justru jangan membuat kita jadi putus asa. Dari keadaan ini justru jangan membuat kita undur dari Tuhan. Tetapi dari situasi ini selain melatih iman kita, mari kita mulai belajar berserah penuh. Yaitu dengan cara membawa setiap masalah dan pergumulan kita kepada Tuhan. Apa pergumulan kita di tengah-tengah situasi ini? Mungkin dengan masalah masa depan kita, mungkin dengan masalah kehidupan perekonomian kita, mungkin dengan masalah pekerjaan kita, mungkin dengan banyak hal yang lain. Bawa itu semua kepada Tuhan dan bukan mengandalkan, oh saya punya tabungan, oh saya punya ini. Tidak, tapi kita bawa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah situasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus berkata, Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini memberikan kita satu kebenaran bahwa Yakobus ingin mengatakan kepada kita, waktu kita ada persoalan, waktu kita ada masalah, bukan lari kepada hal-hal yang tertentu, tetapi kita justru datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah situasi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa masalahmu hari ini? Apa pergumulanmu? Sudahkah engkau membawanya kepada Tuhan? Sudahkah engkau datang kepada Tuhan? Sudahkah engkau dengan sepenuh hati berserah total menghampiri Tuhan lewat doa-doamu? Atau justru hari ini engkau masih mengandalkan kekuatanmu? Atau justru hari ini engkau masih mengandalkan kemampuanmu? Di situasi saat ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang hebat, tidak ada orang tidak hebat. Semuanya bergantung berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengajarkan dengan baik kepada kita. Mengubah situasi yang kalah menjadi kemenangan waktu kita mau bawa itu kepada Tuhan. Mari hari ini bersama-sama kita bawa masalah kita, persoalan kita, keadaan kita yang hari ini yang kita alami kepada Tuhan. Dan tunggu dan nantikan jawaban Tuhan bagimu dan bagiku. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Yakobus mengajarkan kepada kita yang pertama tadi adalah mari kita melihat setiap persoalan itu adalah persoalan yang kecil. Bukan persoalan yang besar yang membuat kita akhirnya tidak mampu, tidak kuat, tidak sanggup. Yang kedua adalah membawa setiap persoalan kita kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi justru kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah cara kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah mari tetap percaya kepada setiap janji
janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita masih percaya kepada janji Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, tidak ada satu perkara pun di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat engkau dan saya tanggung di dalam Dia. Segala perkara. Apapun situasi dan keadaanmu, percayalah firman Tuhan berkata segala perkara dapat engkau dan saya tanggung di dalam Dia. Jadi kalau di luar sana ada orang berkata, nggak mungkin Tuhan bisa nolong kita. Saya ingin berkata kepadamu hari ini, dengar baik. Segala perkara, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, waktu engkau bawa kepada Tuhan, percayalah Tuhan sedang menyelesaikannya bagimu. Tetap percaya kepada Tuhan, walaupun persoalan dan masalah tetap ada. Tetap percaya, sebab Tuhan pasti bekerja dalam waktunya. Sebab pasti Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di tengah situasi saat ini saya dengan keluarga menyempatkan diri senantiasa coba mendapatkan film atau film-film tentang rohani. Dan waktu itu kami nonton yaitu tentang Simpson. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir, di ending dari cerita ini yang luar biasa, saya dan istri sangat diberkati adalah, walaupun kita sudah sering membaca lewat firman Tuhan, tetapi kali ini lewat film itu dihidupkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu Simpson sudah buta matanya oleh karena kelalaiannya, tidak bisa memegang janji yang dia sudah harus lakukan di hadapan Tuhan, yaitu 3 pantangan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh minum anggur, dan tidak boleh memotong rambutnya. Tetapi ia lalai dengan semuanya itu, tetapi di tengah kelalaiannya pun, waktu ia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, waktu dia minta ampun kepada Tuhan, dan yang lebih luar biasa, ia tetap percaya bahwa Allah Israel itu sanggup menolongnya. Di ending cerita itu, bahkan di Alkitab juga dicatat Bapak Ibu, Simpson membunuh dan meruntuhlantakan semua kerajaan yang jahat pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau dan saya percaya kepada janji Tuhan, mungkin masalahmu sebesar gunung yang kau lihat saat ini. Mungkin persoalanmu sebesar gunung yang kau lihat saat ini. Tapi waktu engkau percaya kepada janji Tuhan, maka tangan Tuhan akan datang kepadamu, akan menolong engkau tepat pada waktunya. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, sama sekali jangan bimbang. Hari ini mungkin situasimu sulit, situasimu mungkin begitu mengkhawatirkan. Tapi saya ingin katakan, jangan bimbang, tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena Tuhan pasti menepati janjinya bagimu dan bagiku. Sebagai kesimpulannya bagi kita pada saat pagi hari ini, kekalahan bukanlah rancangan Tuhan atas hidup kita orang percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan kekalahan. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan masa depan yang penuh dengan kekalahan dan kegagalan. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagi setiap kita yang terus berharap dan mengandalkan. Tetapi kekalahan bisa kita alami waktu Bapak Ibu dan saya tidak menjadikan atau tidak melihat masalah itu sesuatu yang kecil. Waktu Bapak Ibu dan saya akan mengalami kekalahan karena apa? Karena kita seolah-olah melihat masalah itu lebih besar dari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan waktu kita tidak membawa setiap masalah kita kepada Tuhan dan kita tidak lagi percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada. Kalau hari ini situasimu sulit,
Kalau hari ini keadaanmu sulit, datanglah kepada Tuhan. Mungkin selama ini karena situasi ini engkau jauh daripada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita buka hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kitab Matius pasal 11 ayat 28. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini ada bagi engkau dan saya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah mengubah undangan ini. Tuhan tidak pernah mengubah, menghilangkan undangan ini. Undangan ini berlaku bagi engkau. Siapapun engkau, apapun kondisimu, apapun keadaanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi nakoda dalam hidup kita. Sehingga ia mengubah situasi kita yang kalah saat ini menjadi sebuah kemenangan di dalam Dia. Mari kita doa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Bahwa Engkau Allah tidak pernah merancangkan kekalahan bagi kami. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan kepada kami Tuhan. Tapi Engkau merancangkan kemenangan, Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Walaupun di tengah-tengah situasi saat ini kami percaya janji-Mu ya dan amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga mereka saat ini, mereka sedang menyaksikan, mereka sedang mendengarkan firman ini. Mari Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka kepada Engkau. Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi tawar hati, mereka tidak menjadi takut dan khawatir akan hidup mereka masa depan di tengah situasi ini. Tetapi mereka justru melihat bahwa tangan kananmu senantiasa menopang mereka. Tangan kananmu senantiasa Tuhan membawa mereka kepada satu jalan keluar demi jalan keluar di tengah situasi ini ya Tuhan. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang memampukan setiap mereka. Untuk mereka benar-benar mengandalkan Engkau. Berserah secara total kepada Engkau ya Tuhan. Membawa setiap pergumulan mereka. Dan percaya akan janji-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap kami. Engkau yang mengubahkan hidup kami dari kekalahan menjadi pribadi yang menang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bila semakin hari iman kita semakin tangguh, semakin kuat. Dan firman yang disampaikan itu benar-benar tumbuh. Dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Haleluya. Saat ini kita akan membaca warta di mana minggu depan Bapak Baktiar Darmanik yang akan melayani kita. Saudaraku, biarlah setiap kita teruslah berdoa untuk Bapak supaya apa yang akan disampaikan Tuhan lewat Bapak kita bisa tahu dan semakin hari Bapak semakin dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Untuk persembahan kiranya kita terus taat dan setia memberi yang terbaik. Kiranya kita boleh mengirimkan di bawah ini, rekening yang di bawah ini yang tertera, boleh kita sampaikan sebagian dari persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan dan kita fokus benar-benar kepada Tuhan, bawa semua pergumulan masalah kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu.
Tuhan, itulah yang menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan, bila kami benar-benar hidup dalam firman-Mu, kuatkanlah kami Tuhan, tambah-tambahkanlah iman kami ya Tuhan, tangguhkanlah iman kami dan kuatkanlah ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu ini membawa dampak kepada semua umat-Mu yang berpengharapan penuh kepadamu. Pakailah hamba-Mu lebih heran lagi dan lebih heran lagi dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Juga kami berdoa untuk Bapak Baktiar minggu depannya akan membawakan firman Tuhan kepada kami semuanya. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus pribadi, lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan ada yang tampil beda, di mana kami boleh mendengarkan yang spesial yang daripada-Mu. Tuhan pimpin dan tuntun semuanya. Bapak kami juga memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Tuhan tolong dan seisi keluarga Bapak, Tuhan Kau memberkatinya. Cukupkan segala keperluan Bapak, bahkan semuanya Tuhan, kesehatan dan semua-semuanya Engkau yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Andreas beserta ibu dan keluarganya, baik itu di Surabaya maupun di Medan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami juga mau membawakan semuanya kepadamu ya Bapak, di mana jemaat-Mu ya Tuhan. Belakangan ini Tuhan kami mendapatkan kabar bahwasanya jemaat-Mu sakit. Mari Tuhan Kau tolong, apapun yang divonis dokter, Tuhan Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkaulah penolong yang luar biasa. Oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus yang berkuasa, apapun itu Tuhan, segala sakit, penyakit, kanker, biarlah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan Tuhan sudah mentaklukkan semuanya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu semuanya sudah selesai. Bapak, kami juga mau membawakan seluruh kesusahan bangsa kami ini kepada Tuhan. Biarlah kami yang berdiri di hadapan-Mu, kami bermohon belas kasihan-Mu. Dan kami Tuhan minta ampun di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, ada sesuatu rencana di balik ini semuanya. Biarlah semuanya ini mendatangkan kebaikan. Tuhan, biarlah satu sama yang lain saling merendahkan hati, saling mengasihi satu yang lainnya. Terima kasih Bapa, biarlah kami saling menghormati satu yang sama yang lainnya. Bapa, biarlah semuanya itu kami serahkan kepadamu, khususnya juga Tuhan dari pemerintahan, Bapak Jokowi, Tuhan Kau tolong dia, Kau berkati dia, Engkau urapi dia Tuhan, Kau pakai dia, biarlah dia terus Tuhan memberikan hikmat, marifat, pengertian daripadamu, biarlah Tuhan Kau juga memberkati seisi keluarga mereka, bahkan seluruh kru-krunya ya Tuhan, baik itu wakil presiden maupun semuanya Tuhan, mereka bersatu hati, bergotong royong, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah semuanya ini ya Bapa, kami taruhkan kepadamu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang membawa semua COVID-19 ini keluar ya Tuhan. Dan krisis ekonomi bangsa ini semuanya Tuhan Kau pulihkan. Kami percaya semuanya pasti berlalu. Badai pasti berlalu Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah, bahkan semuanya Tuhan. Ke pelosok-pelosok yang paling terpencil pun Tuhan tolong. Berkati mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan mereka sedang kekurangan makanan. Mari Tuhan Engkau yang mencukupkan semuanya. Tuhan, belas kasihan-Mu turunlah bangsa kami ini Tuhan. Saat-saat ini mereka yang sedang mengalami korban COVID meninggal dunia. Mari Tuhan Engkau yang menghibur mereka. Engkau ada di mana mereka sedang luka hati. Engkau ada di mana mereka sedang kecewa. Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Bela semuanya ya Tuhan,
gereja ini yang sudah mengambil bagian, Tuhan yang membalaskan sampai 100 kali lipat ganda. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang begitu sungguh hati melayani Engkau Tuhan. Tuhan, apa saja yang mereka lakukan, jadikan mereka selalu berhasil dan berhasil. Jadikan mereka naik bukan turun, jadikan mereka kepala bukan ekor. Engkau yang mencukupkan segala keperluan, bahkan kesehatan juga. Tuhan, semuanya hanya kami mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terpujilah, termulialah nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudaraku, tadi Pastor Sweditan sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan mengubah kekalahan kita menjadi sebuah kemenangan. Untuk itu kita pandang masalah kita sebagai perkara biasa, masalah yang kecil. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu menghadapi pencobaan itu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kita sungguh-sungguh berkemenangan. Tetap percaya kepada janji Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi bagi kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh, berkuasa atas segala sesuatunya, di segala tempat. Engkau layak menerima puji-pujian, menerima hormat, sebab Engkau agung, Engkau penuh rahmat, dan perbuatanmu hebat, dan tidak ada yang sama seperti Engkau ya Allah. Kami berterima kasih karena firman-Mu telah sampai kepada kami. Itu menjadi kekuatan, itu menjadi penuntun bagi hidup kami. Teristimewa menghadapi masa sukar seperti sekarang ini. Firman-Mu itu menerangi jalan-jalan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami memohon kepadamu, kiranya Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu kepada kami. Berikanlah kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami semakin sadar bahwa kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kami perlu Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Curahkanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, perkenanan-Mu. Ampunilah kami atas kelalaian dan kesalahan kami, dosa yang kami perbuat. Kiranya Engkau memberikan kepada kami belas kasihan-Mu. Layakkan kami, tahirkan kami, kuduskanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan saja mengucapkan doa, tapi kita menghidupi doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan kita, sumber segala kebaikan. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu turun atas kami, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, memberikan kepada kami apa yang kami kerjakan. Tuhan turut bekerja dan mendatangkan keberhasilan bagi kami, menyertai kami kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku, damai sejahtera Tuhan dan anugerah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus senantiasa beserta kita
mulai saat ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan mengubah kekalahan menjadi kemenangan bagi kita. Tuhan berkati kita. Shalom.